Halo teman-teman, di video ini aku akan coba share tentang apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita nggak yakin. Misalnya kita beli sesuatu nih secara COD, terus paketnya datang. Nah, tapi kita nggak yakin nih. Ini nanti kalau paketnya rusak gimana? Kalau penipuan gimana? Kalau nggak sesuai sama yang aku pesan gimana? Kalau kurang gimana? Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah teman-teman pastikan cek dulu nomor resi. Di sini kan ada nomor resinya. Nah, di nomor resi ini cek apakah nomor resinya ini sama dengan yang ada di handphone atau enggak ya. Cek di handphone nomor resinya berapa, cek di sini nomor resinya berapa. Kalau sama, oke, bayar dulu. Tenang, nggak usah khawatir. Kalau nanti barangnya rusak gimana? Kalau nanti barangnya ini nggak usah khawatir, bayar dulu ya. COD itu kayak gitu memang, bayar dulu. Nah, setelah teman-teman membayar paketnya, terus kemudian paketnya teman-teman terima. Nah, kalau nanti barangnya nggak sesuai gimana? Kalau rusak gimana? Tenang. Secara sistem ya, uang yang teman-teman bayarkan ke kurir ya saat COD itu baik 50.000, 100.000, berapa ratus ribu, berapapun ya, itu nggak akan dipegang kurir, nggak akan masuk ke kantongnya kurir, nggak akan masuk ke kantongnya ekspedisi, nggak akan masuk ke kantongnya toko atau penjual, nggak. Tapi ditahan dulu oleh marketplace-nya. Kalau teman-teman pesan di Shopee ya ditahan dulu oleh Shopee. Kalau teman-teman di TikTok ya beli di TikTok ya ditahan dulu oleh TikTok. Oke, jadi uangnya itu nggak akan hilang, nggak akan kemana-mana, nggak akan ke penjual, enggak. Jangan khawatir ya. Jadi setelah teman-teman terima paketnya ini, terus teman-teman buka, tapi sebelum dibuka ya, ini COD biasa ya, bukan COD cek dulu ya. Sebelum dibuka, teman-teman pastikan dulu untuk siapkan handphone. Tujuannya untuk bikin video unboxing ya. Jadi teman-teman record aja, langsung buka handphone. Ya gini, kemudian teman-teman masuk ke kamera, kemudian langsung aja record unboxingnya, proses unboxingnya kayak gimana. Kalau ada orang di rumah katakanlah minta bantuan buat pegangin, buat nge-record gini ya, atau kalau nggak ada ya pegangin sendiri gini nggak apa-apa. Jadi di record kayak gini ya, terus tunjukin nomor resinya ya, pastikan nomor resinya terlihat di kamera. Nah kayak gini nge-recordnya, bukan nge-record kayak gini ya, kayak kamera depan ini enggak, tapi nge-record gini aja, nggak ada wajahnya teman-teman, tenang aja ya. Record kayak gini, kemudian unboxing, buka paketnya, tapi pastikan ini direkam dulu ya. Untuk apa ini? Meskipun teman-teman yakin ataupun enggak, teman-teman harus punya video unboxing ini ya. Meskipun teman-teman kayak apa ya, kayak udahlah nggak apa-apa gitu, enggak. Pastikan ada video unboxing, karena kalaupun ada sesuatu yang bermasalah di paket ini, teman-teman punya bukti video bahwa itu misalnya nih ternyata paketnya rusak. Nah teman-teman punya bukti video ya. Kalau misalnya paketnya nggak sesuai, misalnya beli 5 ternyata yang dikirim 3, nah ada bukti video. Nah bukti video inilah nanti yang kita klaim ke aplikasi. Misalnya beli di TikTok ya di TikTok, beli di Shopee ya di Shopee gitu. Kita klaim bahwa, kita komplain bahwa oh ini paketku kok kurang, ini paketku kok rusak. Nah sertakan bukti video unboxing. Kenapa bukti video unboxing ini penting? Karena teman-teman, kalau tanpa bukti video unboxing biasanya diprosesnya akan lama dan bahkan kemungkinan besar ditolak, sebagian besar ditolak kalau kita nggak punya bukti yang kuat ya. Selain kalau foto, nggak tahu, kalau foto kayaknya bisa tapi susah ya. Kalau ingin lebih meyakinkan lagi, video unboxing itu sudah bener-bener bukti yang valid gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya oh nanti uangku nggak kembali gimana, kok nanti barangnya nggak sesuai, barangnya rusak gimana. Nggak apa-apa, tenang, uangnya nggak dipegang toko kok, nggak dipegang penjual kok, tapi dipegang marketplace. Tenang aja, selama kita bisa membuktikan bahwa ini misalnya barangnya rusak, ini barangnya nggak sesuai, ini barangnya paketnya apa ya, bukan paket kalian misalnya, padahal nomor resinya sama, nah itu nanti bisa diklaim. Jadi nggak usah khawatir, ada garansi. Kalau nggak salah di beberapa marketplace itu beda-beda ya, tapi rata-rata itu sekitar 3-7 hari waktu kita mempersiapkan buktinya, waktu kita komplain. Kalau selama 7 hari kita nggak komplain, ya berarti ini sudah dianggap transaksi selesai dan uang akan diserahkan ke penjual. Tapi selama dalam 7 hari itu uang masih ditahan marketplace, nggak usah khawatir, nggak akan hilang uang kalian ya. Nggak usah takut. Jadi COD itu nggak usah takut nanti kayak gini gimana nanti. Justru kalau misalnya kalian itu buka paket di depan kurir sebelum membayar, kalian akan menyusahkan kurirnya kayak gitu, dan itu melanggar. Kalau misalnya nih kalian tiba-tiba nggak bayar gitu kan, dan kalau kurirnya juga nggak mau tanggung jawab, biasanya itu ada ininya, ada tuntutannya. Dari penjual juga bisa nuntut sebenarnya, karena itu nggak sesuai SOP, nggak sesuai prosedur dari marketplace-nya
Ya gitu ya, jadi nggak usah khawatir, nggak apa-apa. A few moments later. Dan pastikan videonya nggak putus ya, jadi nggak ada cut, nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada, dan barang terlihat dengan jelas. Oke, nah setelah terbuka kayak gini ya, ini kalian cek satu-satu. Ini misalnya, oh ini ada, misalnya, oh ini ada, oke. Terus kemudian, oh ini, misalnya ini, oh ada. Terus ini, aku beli 2 ya. Ini misalnya aku beli 2, oh ya ada, kayak gitu. Cek satu-satu, cek satu persatu. Oh ini ada kayak gitu. Nah kalau nggak ada, baru kalian komplain. Misalnya nih, ini kalian pesen 3 katakanlah, atau 5. Loh kok ini dikirim cuma 2? Nah kalau misalnya katakanlah barangnya sesuai, ini jumlahnya sesuai, semuanya sesuai, ya oke. Itu kan berarti COD kita berhasil. Tapi kalau misalnya ada yang nggak sesuai, ya kita langsung aja komplain. Itu. Nah, cara komplainnya adalah teman-teman masuk ke aplikasi, masuk ke saya. Nah, oke, kemudian ya pilih yang dikirim ya. Itu yang dikirim ada 3 kan. Nah, klik di dikirim. Nah, di sini teman-teman lihat transaksinya yang mana, gitu kan. Klik di transaksi. Nah, ini teman-teman cek dulu ya rincian pesanannya di sini. Ya tadi setelah di video unboxing gitu kan sudah terlihat semuanya. Nah, setelah itu dicek ulang katakanlah. Oh, ini aku beli ballpoint ada, aku beli roda ada, ya aku beli alat pompa ada, aku beli rak ada, aku beli ini ada, sarung tangan, beli klip sil ada. Oh ada semua berarti oke. Nah kalau nggak ada, klik di ajukan pengembalian di bawah, ajukan pengembalian. Nah, di sini ada 2 tipe ya, 2 tipe. Saya menerima pesanan namun bermasalah, atau saya tidak menerima sebagian atau semua pesanan. Nah, misalnya katakanlah, ini contohnya misalnya saya menerima pesanan namun bermasalah, itu saya menerima barang yang tidak lengkap. Tidak lengkap misalnya, ini aku pesan 4 kan, ini roda. Ini roda ya, kelihatan ini roda. Aku pesan 4, tapi ternyata yang dikirim, misalnya nih, ini nggak ada. Yang dikirim cuma 2 gitu. Wah, kok cuma 2? Nah, pilih yang atas. Atau yang bawah juga bisa, karena yang bawah kan saya tidak menerima sebagian atau semua pesanan kayak gitu. Atau berbeda dengan deskripsi. Misalnya ini aku pesan ini kan memang bener aku pesan warna ungu. Misalnya aku pesan warna biru. Loh kok datangnya ungu? Nah, klik di yang atas kayak gitu. Misalnya nih contoh, klik yang atas. Nah, ini kamu centang mana yang bermasalah. Misalnya katakanlah ini padahal ungu ya, ini rak 4 ini ungu, atau katakanlah ini bukan ungu deh, misalnya ini hijau gitu. Loh aku pesennya ungu kok ini hijau nih, contohnya ya, contoh ini hijau. Nah berarti kan salah. Nah ini klik, terus kemudian selanjutnya, nah ini ajukan pengembalian barang atau dana. Nah ini pilih alasannya misalnya kalau barang tidak lengkap, nah barang sampai namun tidak lengkap. Kalau barang dikirim salah ukuran, variasi, warna, dan sebagainya, itu pilih di sini. Atau rusak, misalnya ini ada gopel atau ada apa gitu. Nah, ini bisa dipilih, produk rusak dengan kemasan luar, lecet, tumpah, hancur. Nah, ada beberapa pilihannya. Kemudian, barang berbeda dengan deskripsi atau foto. Misalnya di deskripsi atau foto, ininya, raknya 4, tapi kok ini 3. Nah, itu contoh ya, contoh. Atau barang palsu. Gue beli barang asli loh di official katakanlah, kok ini yang dikirim barang palsu. Nah contohnya kayak gitu. Kemudian konfirmasi. Nah atau ini deh, misalnya contohnya barang yang dikirim salah kayak gitu. Nah solusinya adalah pengembalian barang dan dana kayak gitu. Jumlah pengembalian dana 5.000 karena gue bayarnya 5.363. Nah ini 5.000 pengembaliannya ke ShopeePay. Nah di sini baru kalian lampirkan foto dan juga video. Di sini kan ada foto dan video. Nah, ini deskripsi opsional. Misalnya ceritakan barang yang saya terima warna, misalnya nih warna hijau, hijau. Padahal saya pesan warna ungu. Nah, contohnya kayak gitu ya. Nah, terus kemudian lampirkan bukti foto dan video. Video yang tadi, ini foto-foto, jadi kalian foto, oh ini barangnya lecet, oh ini barangnya ini, kayak gitu. Jadi, kalian pastikan bukti itu ada di sini, karena ini nanti akan dicek oleh timnya Shopee ya. Ini nanti akan dicek oleh timnya Shopee. Kalau misalnya memang terbukti bahwa itu adalah kesalahan seller, ya,
asal kesalahan penjual, maka kalian akan dapat dananya. Tapi kalau itu bukan kesalahan seller, misalnya kalian sendiri, atau buktinya kurang valid, misalnya kurang benar, atau gambarnya kurang jelas, maka bisa jadi pengajuan kalian akan ditolak. Oke. Nah, itu fungsinya video unboxing itu di sini nanti. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini. Semoga informasi tadi membantu. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!